Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana Dewa Wibisana dengan NIM G00242223 dari kelompok A1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 1.2. Terdapat 3 soal ya kali ini ya. Yang pertama itu kita disuruh menjelaskan tentang mandibula dan juga muskulusnya. Jadi mandibula atau rahang bawah adalah tulang wajah terbesar dan terkuat yang membentuk struktur rahang bawah. Mandibula berperan penting dalam berbagai fungsi termasuk mengunyah, berbicara, dan mendukung struktur wajah. Berikut adalah penjelasannya ya. Jadi anatomi mandibula tersendiri itu yang pertama adalah corpus mandibulae atau badan mandibula. Ini bagian tubuh atau badan mandibula yang ada bagian utamanya itu berbentuk seperti huruf U dan terletak secara horizontal. Di bagian ini terdapat alveolar proses yang memiliki soket untuk menahan gigi bawah. Bagian alveolar ini merupakan area yang langsung menempel pada bagian gigi dan memungkinkan stabilitas gigi ketika menggigit dan mengunyah. Di sini ya. Lalu ada ramus mandibulae atau cabang mandibula. Ramus mandibula ini adalah bagian vertikal yang berada di sisi kiri dan kanan mandibula, menghubungkan mandibula ke tengkorak melalui sendi temporomandibular. Ramus mandibula memiliki 2 bagian penting, yaitu processus coronoideus terletak di depan merupakan tempat menempel untuk otot temporalis yang penting dalam proses pengunyahan. Lalu ada condylus mandibula. Condyle itu bagian paling atas dari ramus yang berartikulasi dengan tulang temporal pada sendi temporomandibula. Condylus ini memfasilitasi pergerakan rahang saat membuka dan menutup mulut. Sudut mandibula itu adalah bagian sudut mandibula terletak di antara badan dan ramus mandibula, memberikan struktur tambahan yang mendukung bentuk wajah. Lalu ada fossa mandibulae. Fossa mandibula adalah cekungan yang berada di dalam condylus berfungsi sebagai penghubung utama dengan tulang tengkorak pada sendi temporomandibular. Lalu ada yang namanya mental foramen. Mental foramen sendiri adalah lubang kecil di bagian depan badan mandibula yang memungkinkan keluarnya saraf dan pembuluh darah menuju dagu dan bibir bawah. Untuk fungsi mandibula itu dia itu ada mengunyah, mastikasi, lalu berbicara, lalu untuk estetika wajah dan penahan gigi bawah. Lalu juga bisa untuk pergerakan sendi temporomandibular. Secara keseluruhan mandibula sendiri itu adalah tulang penting yang memiliki peran multifungsi, mulai dari fungsi mekanik dan dalam mengunyah hingga peran dalam komunikasi dan penampilan wajah. Lalu di sini soal nomor 2 adalah jelaskan penyusun musculus masticotores dan fungsinya. Jadi penyusun masticotores itu lokasinya ada di masseter. Jadi ada musculus masseter ya pertama. Yaitu lokasinya otot masseter terletak di bagian luar mandibula, dekat dengan rahang bawah dan merupakan salah satu otot paling kuat di tubuh. Strukturnya itu otot ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian superficial dan profunda. Otot masseter berperan dalam menutup mulut dengan cara menarik mandibula ke atas, memungkinkan kita untuk mengunyah makanan. Lalu ada musculus temporalis. Jadi lokasinya di otot temporalis, berada di sisi kanan kepala, melekat pada tulang temporal dan berlanjut ke bawah hingga menempel di coronoid processus coronoideus mandibula. Otot ini berbentuk kipas dan dengan serat-serat otot yang menyebar ke tulang temporal dan berkumpul menjadi tendon yang melekat pada rahang bawah. Lalu ada musculus pterygoideus medialis, yaitu lokasinya otot pterygoideus medialis terletak di bagian dalam mandibula di belakang rahang bawah. Strukturnya ini ototnya terdiri dari serat yang mirip dengan otot masseter namun posisinya lebih dalam. Fungsinya adalah untuk membantu mengangkat mandibula ke atas dan mendukung otot masseter dalam menutup mulut. Otot ini juga
otot ini juga membantu menggerakkan rahang secara lateral, gerakan ke samping yang penting untuk menggiling makanan selama proses mengunyah. Lalu ada musculus pterygoideus lateralis. Kalau yang tadi medialis, sekarang lateralis. Jadi otot ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian kepala atas dan kepala bawah, yang berfungsi dalam mengontrol pergerakan halus rahang. Fungsinya tidak seperti otot lainnya yang mengangkat rahang. Musculus pterygoideus lateralis berfungsi dalam membuka rahang dengan cara menarik mandibula ke depan, protrusi. Selain itu, otot ini juga membantu pergerakan lateral rahang, memungkinkan gerakan ke sisi yang penting saat menggiling makanan. Jadi ya keempat otot tadi itu bekerja sama dalam memungkinkan berbagai gerakan rahang bawah, termasuk menutup, membuka, serta pergerakan ke depan dan ke samping. Kombinasi gerakan ini sangat penting untuk mastikasi yang efektif, membantu penghancuran makanan sehingga mudah dicerna, dan juga Oke, untuk selanjutnya itu adalah pertanyaannya, jelaskan inervasi dan anatominya pada musculus di regio anterobrachii dan manus beserta kinesiologinya. Di regio anterobrachii atau daerah lengan bawah memiliki banyak otot yang memungkinkan berbagai gerakan pada pergelangan tangan, jari, dan lengan bawah itu sendiri. Jadi untuk kelompok pertama itu adalah kelompok otot flexor anterior. Kelompok otot flexor terletak di bagian anterior depan lengan bawah dan terutama berfungsi untuk flexor, pergelangan tangan, dan jari-jari. Otot-otot ini dibagi menjadi beberapa lapisan. Itu ada superficial, intermediate, dan dalam. Untuk lapisan superficial sendiri itu ada musculus pronator teres, yaitu inervasinya saraf medianus dan fungsinya itu pronasi lengan bawah. Lalu ada musculus flexor carpi radialis, inervasinya itu saraf medianus, fungsinya fleksi dan abduksi pergelangan tangan, yaitu untuk menekuk dan menggerakkan pergelangan ke arah lateral atau sisi jari jempol. Lalu ada musculus palmaris longus, inervasinya itu untuk saraf medianus, fungsinya fleksi pergelangan tangan, walau otot ini sering kali tidak hadir dalam beberapa orang. Lalu ada musculus flexor carpi unalis, inervasia saraf unaris, fungsinya fleksi dan aduksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus flexor digitorum superficialis, inervasinya saraf medianus, fungsinya fleksi sendi interphalangeal proksimal pada jari-jari 2-5 dan juga membantu fleksi pada sendi metakarpophalangeal dan pergelangan tangan. Lalu ada sulus lapisan dalam, itu ada musculus flexor digitorum profundus, dia inervasinya bagian medial diinervasi oleh saraf unalis, sedangkan lateral diinervasi oleh saraf medianus. Lalu untuk fungsinya sendiri, dia fleksi sendi interphalangeal distal jari-jari 2-5 serta flexor sendi-sendi lainnya di jari-jari pergelangan tangan. Lalu ada musculus flexor pollicis longus. Dia inervasinya saraf medianus, fungsinya fleksi pada sendi interphalangeal jempol dan juga membantu fleksi pada sendi metakarpophalangeal jempol. Lalu ada musculus pronator quadratus, dia inervasi saraf medianus, fungsinya pronasi lengan bawah dan membantu dalam gerakan memutar. Lalu ada kelompok yang kedua, ini adalah kelompok otot ekstensor posterior. Kelompok otot ekstensor terletak di bagian posterior belakang. Otot ekstensor terletak di bagian posterior. Dia itu di pergelangan tangan dan jari-jari. Otot ini juga dibagi menjadi lapisan superficial dan dalam. Lapisan superficial sendiri ada musculus brachioradialis, inervasinya saraf radialis, fungsinya fleksi pada sendi siku. Lalu ada musculus extensor digitorum, dia itu inervasinya saraf radialis dan fungsinya itu sebagai ekstensi pada sendi
interphalangeal dan metacarpophalangeal jari-jari 2-5. Lalu ada musculus extensor digiti minimi. Inervasinya itu saraf radialis dan fungsinya itu ekstensi jari kelingking, jari kelima dan membantu ekstensi pergelangan tangan. Lalu ada musculus supinator, dia inervasia saraf radialis, fungsinya supinasi lengan bawah yaitu gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Lalu ada musculus, lalu ada musculus extensor pollicis longus, inervasia saraf radialis, fungsinya ekstensi pada sendi interphalangeal jempol dan juga membantu ekstensi sendi metacarpophalangeal dan metacarpal jempol. Jadi otot-otot di region terbaci ini memungkinkan berbagai gerakan pada lengan bawah ya, pergelangan jari dan jari-jari lainnya. Lalu sekarang kita beralih ke manus ya. Di manus itu ada area ada saraf medianus. Area inervasia itu menginervasi sebagian besar otot flexor di lengan bawah dan beberapa otot di tangan. Fungsinya itu untuk mendukung gerakan fleksi dan pronasi lengan bawah sehingga memberikan kemampuan untuk melakukan gerakan cengkeraman dan penekanan ibu jari ke arah telapak tangan. Maaf. Lalu ada saraf ulnaris. Saraf ulnaris sendiri area inervasia itu menginervasi sebagian otot flexor di lengan bawah dan sebagian besar otot-otot intrinsik tangan area hipo. Maaf. Radialis, area inervasia sendiri menginervasi semua otot extensor di lengan bawah serta sebagian otot yang mendukung gerakan supinasi. Jadi untuk di sini tuh ada beberapa area, yaitu beberapa kelompok, yaitu satu kelompok flexor anterior. Kelompok otot flexor terletak di bagian depan lengan bawah dan bertanggung jawab untuk flexor pada pergelangan tangan dan jari-jari. Untuk di lapisan superficial sendiri ada musculus pronator teres, dia menginervasi pronasi lengan bawah. Lalu ada musculus flexor carpi radialis, berfungsi untuk fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus palmaris longus, berperan dalam fleksi pergelangan tangan. Dulu ada musculus flexor carpi ulnaris, membantu fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Untuk di lapisan intermediate sendiri ada musculus flexor digitorum superficialis. Dan ini untuk fleksi pada sendi interphalangeal proksimal dan membantu flexor sendi metacarpa phalangeal dan pergelangan tangan. Di lapisan dalamnya itu ada musculus flexor digitorum profundus, lalu ada musculus flexor pollicis longus, dia itu sama-sama ya bertanggung jawab atas fleksi jempol. Lalu ada dua, itu kelompok extensor atau posterior. Di lapisan superficial itu ada musculus brachialis, musculus extensor carpi radialis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, dan musculus extensor carpi ulnaris. Serta di lapisan dalam itu ada musculus supinator, musculus abductor, pollicis longus, lalu musculus pollicis brevis. Jadi tiga yang tadi itu untuk pada jempol ya, ekstensi, abduksi, dan ekstensi. Lalu ada musculus extensor indicis, itu ekstensi pada jari telunjuk. Oke, jadi otot-otot flexor itu berfungsi untuk memungkinkan fleksi pada pergelangan tangan dan jari-jari, serta membantu dalam pronasi keseluruhan otot ya. Otot-otot extensor ini sebaliknya memungkinkan ekstensi pada pergelangan tangan dan jari-jari, serta supinasi memutar telapak tangan menghadap ke atas. Jadi keseluruhan otot-otot ini tuh bekerja sama untuk memungkinkan gerakan yang presisi dan kompleks dan melakukan gerakan rotasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang articulatio genu. Jadi langsung saja ya, articulatio genu ini tersusun dari femur dan tibia serta patella. Femur sendiri itu adalah bagian distal tulang paha,
yang memiliki kondilus medialis dan kondilus lateralis yang membentuk sendi dengan tibia. Oh ya, sebelumnya maaf, ini slide-nya agak error ya, tadi sudah saya coba tapi agak error. Mohon maaf. Oke. Lalu di bagian tibia itu bagian proksimal tulang keras memiliki permukaan sendi untuk condylus femoris serta medial corollaris untuk melekatkan struktur ligamentum. Lalu ada patella, itu tulang kecil berbentuk segitiga yang berada di dalam tendon musculus quadriceps femoris, memberikan perlindungan pada lutut dan membantu gerakan aks ekstensi. Oke, jadi di sini tuh bukan banyak struktur ya. Saya bahas beberapa. Yang pertama adalah condylus medialis. Di sini maaf gambarnya agak mirror. Condylus medialis dan lateralis femur itu bentuk cambung pada ujung distal femur yang bertemu pada permukaan cekung tibia. Lalu ada tibia platao. Tibia platao ini tuh permukaan superior tibia memiliki area artikulasi yang menerima condylus femur. Lalu permukaan patella dia berartikulasi dengan permukaan artikula. Lalu ada meniskus. Meniskus sendiri itu adalah ada dua, meniskus medialis dan meniskus lateralis. Dia itu dua struktur vertical cartilage berbentuk bulan sabit yang berada dia tuh fungsinya menyerap goncangan ya. Lalu ada ligamentum, ligamentum yang memperkuat arteriolegenu itu ada ligamentum kolateral tibial, dia lokasinya di bagian dalam sendi lutut maupun epicondylus medialis femur dengan bagian medial tibia. Fungsinya mencegah pergeseran lutut ke arah lateral dan mengontrol stabilitas medial pada sendi lutut. Lalu ada ligamentum kolateral fibular. Fibular lokasinya di bagian luar, dia itu fungsinya mencegah pergeseran lutut ke arah medial. Lalu ada ligamentum cruciatum anterus dan juga ligamentum cruciatum posterus, LCA dan juga LCP. Untuk LCA sendiri itu lokasinya melintang dalam sendi lutut, fungsinya mencegah pergeseran anterior tibia terhadap femur dan mengontrol rotasi sendi lutut. Sedangkan yang LCP dia itu dari bagian posterior tibia menuju bagian dalam dalam medial condylus femur. Lalu ada ligamentum patellae, dia lokasinya di bagian anterior lutut dari patella ke tuberositas tibia, fungsinya melanjutkan fungsi tendon musculus quadriceps femoris. Lalu ada ligamentum menisofemorale, lokasinya menghubungkan meniskus lateral ke condylus medial femur. Fungsinya membantu stabilitas meniskus dan menambah stabilitas pada sendi lutut. Oke, selanjutnya kita akan mengarah ke ini, yaitu adalah os femur, tulang femur. Jadi di sini ada kaput dan juga neck. Jadi untuk kaput femoris itu adalah struktur yang berartikulasi dengan acetabulum rongga panggul untuk memberi bentuk sendi panggul, hip joint. Lalu ada leher femur. Leher femur ini bagian sempit yang menghubungkan kepala dengan batang tulang femur, memberikan sudut tertentu yang penting untuk pergerakan dan kesabaran panggul. Lalu ada ton kanter mayor dan juga ton kanter minor. Yang ton kanter mayor ini struktur yang besar ya, mayor kan, dan terletak di bagian lateral proximal femur. Oke, saya lanjut untuk yang ton kanter minor, itu struktur kecil di bagian posterior proximal femur, tepat melekatnya musculus iliopsoas. Lalu ada tuberositas glutea, yaitu bagian kasar pada posterior batang femur, tempat melekatnya musculus gluteus maximus. Ada linea aspera, dia garis kasar pada posterior femur, tempat melekatnya otot paha. Lalu ada condylus medialis dan lateralis. Dia struktur bulat pada ujung distal femur yang berfungsi sebagai permukaan artikulasi dengan tibia. Lalu ada fossa intercondylaris, dia terletak di antara condylus medialis dan lateralis, tempat melekatnya ligamentum cruciatum anterior dan posterior. Jadi fungsi kinesiologinya itu dia tuh ya berperan sebagai anggota gerak tubuh di bagian bawah. Bisa buat fleksi, ekstensi, rotasi. Saya kira sekian untuk laprak saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.